Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di mata kuliah Matematika Teknik 2. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasannya tentang persamaan diferensial tingkat 1 derajat N. Kemarin jenis-jenis yang lainnya udah kita bahas. Sekarang kita bahas tentang persamaan diferensial berbentuk FY, P sama dengan 0 dengan Fx, P sama dengan 0 dengan P-nya dy per dx. Oke. Masih tentang masih tentang persamaan. Saya singkat aja ya. Persamaan diferensial tingkat 1 derajat N. Nah, sekarang jenis yang selanjutnya adalah PD bentuk PD bentuk F, Y, P sama dengan 0, dan F ini F, X, P sama dengan 0 dengan P-nya adalah dy per dx seperti itu. Nah, sekarang berarti yang bagian A-nya dulu. Yang bagian A, PD bentuk F, Y, P sama dengan 0. Nah, ini gimana sih mengerjakannya? Mengerjakannya itu ada dua cara. Ada dua cara. Cara yang pertama, ada dua cara. Cara satu gitu. Cara yang ke satu, kalau kita punya F, Y, P sama dengan 0, terus FY, P sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Terus kemudian dengan P-nya, dengan P sama dengan FY. Nah, itu bisa kita kerjakan, kita cari turunan dengan P, FY. Kita tahu kan P itu dy per dx ya. Jadi maka P sama dengan FY, terus P-nya kan dy per dx sama dengan FY. Terus kita kelompokkan yang dy dengan y sama dengan dx. Nah, seperti itu. Kita integralkan kanan kiri. Berarti kalau gitu integralnya hasilnya x sama dengan x. Ya gitu. Hasil integralnya X sama dengan, katakanlah hasil integral dy per FY adalah hasil integral dy
per FY adalah Si Y. Si Y ditambah C. Nah, itu cara yang pertama. Terus cara yang kedua. Cara 2. Nah, kalau cara yang kedua, kita tahu persamaan F, Y, P sama dengan 0, terus kemudian dengan Y-nya adalah sama dengan Y sama dengan FP, terus kita diferensialkan terhadap X. Berarti kalau didiferensialkan terhadap X, DY per DX sama dengan FP kita diferensialkan terhadap P, si P, DP per DX. Seperti itu. Nah, atau bisa kita tulis P sama dengan P, DP per DX. Nah, kalau misalnya hasilnya udah seperti itu, nanti diperoleh jawabannya X, P, C sama dengan 0. Nah, ini kita kasih tanda Y sama dengan FP itu misalnya persamaan I1. Terus yang ini persamaan I2. Nah, terus kemudian persamaan I1 dan I2 dapat dieliminasi. Dapat dieliminasi nanti diperoleh jawaban yang sama dengan bagian 1, dengan bagian A, maksudnya dengan bagian, nah gitu, dengan bagian A seperti itu. Kita lihat contoh soalnya ya. Nah, misalnya saya punya contoh soal misalnya tentukan solusi dari persamaan diferensial, soalnya P pangkat 3 dikurangi Y sama dengan 0. Gitu. Ya udah, berarti penyelesaian. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita gunakan cara yang pertama ya. Kita gunakan cara 1. Terserah nanti Anda ngerjainnya mau pakai cara 1 atau cara 2, nggak jadi masalah. Berarti kalau cara 1, P
pangkat 3 min Y sama dengan 0, seperti itu. Berarti P sama dengan Y pangkat 1/3. Nah, setelah itu kita tahu P itu kan DY per DX. DY per DX sama dengan Y pangkat 1/3. Nah, kalau begitu bisa kita tulis DY per Y pangkat 1/3 sama dengan DX. Atau posisinya bisa ditukar, nggak jadi masalah. DY per Y pangkat 1/3. Nah, kalau misalnya sudah seperti itu, diapain? Ya udah kita integralkan kanan kiri. Berarti kan integral, atau kita naikkan dulu Y pangkat 3-nya ke atas, Y pangkat 1/3-nya biar Anda bisa mengerjakan min 1/3 ya kalau naik. Berarti ini integral jadi X sama dengan Y pangkat 2/3 3/2 Y pangkat 2/3 ditambah C. Seperti itu ya. Nah, atau bisa kita tulis X min C sama dengan 3/2 Y pangkat 2/3. Itu. Atau kalau misalnya nggak mau ada pangkat-pangkat 3/2 berarti kita pangkatkan 3 aja. Saya pangkatkan 3 berarti kanan kirinya X min C pangkat 3 sama dengan 3/2 Y pangkat 2/3. Pangkat 3 jadinya X min C pangkat 3 sama dengan ini 3-nya coret, kayak gitu. Berarti 20/7 per 8 Y pangkat 2. Atau bisa saya tulis 8 X min C sama dengan 27 Y kuadrat. Nah, ini jawabannya. Seperti itu. Terus gimana kalau misalnya pakai cara 2? Cara 2. Cara 2 ya. Nah, kalau pakai cara 2, berarti kita punya kan P pangkat 3 min Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan P pangkat 3. Kayak gitu ya. Terus kita turunkan terhadap X, DY per DX sama dengan 3P kuadrat, jadinya DP per DX. Ingat, DY DX adalah P. P sama dengan 3P kuadrat DP. Nah, boleh dong DP per DX. DX-nya jadi DX sama dengan 3P kuadrat DP dibagi P. Terus jadinya berarti DX sama dengan jadinya gimana? DX sama dengan ini kan 3P-nya bisa 3P kuadratnya bisa kita coret dengan P ya. Saya coret. Maksudnya saya coret. Ini coret kan? Jadi sisanya DX sama dengan 3P DP. Jadi sisanya tinggal, sisanya tadi tinggal apa ya? DX sama dengan 3P DP. DX sama dengan 3P DP. Nah, sekarang kita integralkan kanan kiri. Kayak gitu, kita integralkan jadi X sama dengan 3P kuadrat per 2
ditambah C. Ini baru kita dapat jawabannya X sama dengan. Nah, kita tahu tadi anggap aja yang Y sama dengan P pangkat 3 itu persamaan I1. Terus yang ini, ya betul nggak? Persamaan I1, terus yang ini persamaan I2. Nah, terus kemudian persamaan I1 dan I2, kita tulis lagi, persamaan I1-nya Y sama dengan P pangkat 3. Y sama dengan P pangkat 3, persamaan I2-nya X sama dengan 3P kuadrat dibagi 2 ditambah C. Atau yang ini bisa kita tulis, P sama dengan Y pangkat 1/3. Sehingga kalau kita eliminasi ke persamaan yang kedua, X sama dengan 3 Y pangkat 2, P kuadrat ini Y pangkat 1/3 dipangkatkan 2/2 ditambah C gitu ya. Atau X min C sama dengan 3/2 Y pangkat 2/3. Terus kalau misalnya nggak mau ada pangkat 1/3-nya, kita pangkatkan 3. 3/2 Y pangkat 2/3. Jadinya X C pangkat 3 sama dengan 27/8 Y pangkat 2. Ya. Terus jadi 8 X min C pangkat 3 sama dengan 27 Y kuadrat. Kita cek ya, jawabannya sama nggak? Jawaban yang ini, cara 1 dengan cara 2. Cara 2 dengan cara 1. Sama ya jawabannya, jadi kalau sama bisa kita tulis peroleh jawaban umum jawaban umumnya 8 dikalikan X min C pangkat 3 sama dengan 27, ini sama dengan 27 Y kuadrat. Nah, seperti itu. Silahkan. Itu untuk contoh soal yang FY, P sama dengan 0.